Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas R6C, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mini, NPM 2020 135000206. Perkenalkan, nama saya Indriasti Naiskit Pertama dengan NPM 2020 135000513. Perkenalkan, saya Jeri Hawalia Sanjaya dengan NPM 2020 135000299. Saya Laila Faizrujah dengan NPM 2020 135000190. Perkenalkan, nama saya Maulidia Putri Tamis Karwangi dengan NPM 2020 135000516. Perkenalkan, saya Najwa Azahra dengan NPM 2020 135000554. Perkenalkan, saya Nova Lilia Farha dengan NPM 2020 135000252. Kami akan mengajak semua berkeliling di Kebun Raya Bogor ini untuk melihat hubungan antara komponen biotik dan abiotik. So, tunggu apa lagi? Let's go! Kebun Raya Bogor merupakan sebuah kebun botani besar yang berlokasi di pusat kota Bogor dan bersebelahan dengan kompleks Istana Kepresidenan Istana Bogor. Letak geografis Bogor yang dijuluki sebagai kota hujan membuat kebun ini menguntungkan bagi budidaya tanaman tropis. Di Kebun Raya Bogor ini terdapat kurang lebih 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Terdapat bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi yang menjadi ikon di kebun raya ini. Terlihat pada tugu prasasti 2 abad kebun raya ini berbentuk tanaman yang ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold, salah satu anggota tim yang dipimpin seorang penjelajah Inggris terkenal, yaitu Sir Thomas Stamford Raffles. Selain memiliki berbagai jenis koleksi tanaman, di Kebun Raya Bogor ini juga terdapat beberapa fasilitas lainnya seperti zona air minum yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Dengan demikian, air di sana tidak hanya untuk tanaman saja, melainkan dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya, terutama manusia. Terdapat pula papan petunjuk untuk memudahkan pengunjung dalam perjalanan menuju lokasi-lokasi yang ingin dituju. Di kebun raya juga kami dapat bertanya-tanya kepada petugas terkait dengan lingkungan yang ada di sana. Lahan hijau yang luas dan beberapa danau buatan menjadikan kebun raya Bogor ini berfungsi sebagai lahan konservasi tanaman, penelitian, edukasi, wisata, dan jasa lingkungan. Sebelum kami menjelaskan hubungan komponen abiotik dan biotik ada di sini, kami akan menjelaskan lebih dulu apa itu ekologi. Yuk simak penjelasan berikutnya. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Dengan kata lain, ekologi mempelajari bagaimana makhluk hidup dengan benda tak hidup di lingkungannya. Ekologi berkaitan erat dengan ekosistem, karena ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Salah satu komponen biotik yang ada di Kebun Raya Bogor ini adalah Trote raksasa atau Victoria amazonica yang terdapat di Taman Astrid. Trote raksasa ini berasal dari belahan selatan benua Amerika, yaitu Sungai Amazon. Tanaman ini memiliki lebar daun hingga 3 meter, sedangkan diameter bunga yang mekar sempurna bisa mencapai 40 cm. Batang tanaman ini juga dapat mencapai hingga 8 meter. Dalam siklusnya, tanaman ini dapat merubah kelamin dari betina yang berbunga putih menjadi jantan yang berbunga pink. Hal tersebut dilakukan untuk memikat serangga yang dibutuhkan dalam penyerbukannya. Tanaman ini merupakan tanaman air tawar, sehingga tanaman ini dapat tumbuh di danau yang ada di Kebun Raya Bogor ini. Manfaat teratai bagi komponen yang ada di sekitarnya, yaitu dapat mengurangi populasi alga, sehingga ikan mendapatkan oksigen yang cukup. Selain itu, teratai juga menjadi peneduh bagi ikan dan pengatur suhu air agar tetap dingin. Selanjutnya, di Kebun Raya Bogor terdapat salah satu pohon besar yang termasuk ke dalam suku polong-polongan, yaitu Trengguli, atau dengan bahasa Latin Cassia fistula L. Pohon ini dapat mencapai tinggi 15 meter dan diameter 50 cm. Asal negara pohon ini yaitu bagian selatan India, akan tetapi jenis pohon ini dapat hidup di negara-negara tropis lainnya. Untuk dimanfaatkan sebagai obat ataupun tanaman hias, pohon ini dapat tahan terhadap naungan menengah
atau dapat dikatakan tahan terhadap kekeringan dan juga dapat menoleransi curah hujan yang tinggi. Oleh sebab itu, pohon ini dapat tumbuh di Kebun Raya Bogor karena didukung oleh iklim yang ada di sini. Di Kebun Raya Bogor juga terdapat Gria Anggrek yang di dalamnya banyak berbagai macam jenis anggrek yang dapat dijadikan sebagai tempat riset, konservasi, dan juga wisata. Anggrek yang ada di dalam merupakan spesies asli dan ada pula hasil persilangan dan hibrida. Mari kita masuk ke dalam Gria Anggrek yang mana terdapat banyak jenis anggrek. Oke, dapat kita lihat di sini terdapat vivarium anggrek. Vivarium anggrek merupakan tempat ekosistem bagi anggrek yang dibuat sedemikian menyerupai habitat aslinya. Vivarium yang ada di Kebun Raya Bogor ini berisikan jenis anggrek mini, baik yang spesies maupun hibrida. Terdapat 14 jenis anggrek di dalamnya, ditata berdasarkan jenis habitatnya, seperti anggrek terestrial, epifit, saprofit, dan litofit. Kita akan mengajak kalian melihat-lihat tanaman anggrek yang ada di dalam Gria Anggrek. Di dalam Gria Anggrek terdapat dua sisi yang terdapat berbagai macam jenis anggrek yang tumbuh beserta dengan termohigrometro sebagai petunjuk suhu dan kelembapan lingkungan. Anggrek-anggrek di sini ditanam menggunakan pot yang diletakkan di tanah langsung ataupun ditempel pada pohon sehingga terjadi simbiosis komensalisme. Dalam pertumbuhannya, anggrek memerlukan faktor lingkungan antara lain intensitas cahaya matahari, kelembapan, serta suhu atau temperatur. Di sini terdapat air terjun buatan yang memberikan kesan estetika dan kesejukan sehingga para pengunjung dapat menikmati pemandangan dengan indah. Selain anggrek, di sini juga terdapat berbagai jenis tanaman hijau yang menunjukkan kesan estetika. Salah satu jenis anggrek yang ada di sini adalah anggrek Vanda tricolor yang merupakan spesies anggrek endemik yang tumbuh di kawasan lereng Gunung Merapi dengan memiliki ciri khas bunga berwarna dasar putih dan kuning dengan corak total merah keunguan. Bogor yang merupakan wilayah dengan dataran tinggi menjadikan aroma bunga tersebut menjadi lebih kuat. Kemudian di dalamnya juga terdapat berbagai jenis tanaman anggrek lainnya seperti Dendrobium ratriayu, Dendrobium tosons, Dendrobium violacea flavens, Dendrobium strepsikeros, Vanda, dan berbagai jenis anggrek hasil persilangan dan non-persilangan lainnya. Di sisi sebelah sini juga terdapat air terjun buatan yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Masih banyak lagi tanaman-tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor ini, mulai dari yang kecil hingga yang besar sekalipun. Tanaman-tanaman yang ada di sini memberikan kesan estetik sebagai tanaman hias dan efek teduh bagi lingkungan di Kebun Raya Bogor ini. Selain tanaman, beberapa hewan juga terdapat di Kebun Raya Bogor ini. Salah satu hewan yang ada di Kebun Raya Bogor, khususnya di wilayah Istana Bogor adalah rusa. Rusa yang ada di Istana Bogor didatangkan langsung dari Nepal saat Istana Bogor ditempati Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles. Rusa yang didatangkan dari Nepal dapat beradaptasi di Bogor karena cuaca Bogor yang dingin, sehingga hingga saat ini terdapat ratusan ekor yang berkembang biak di area padang rumput halaman Istana Bogor. Rusa yang ada di Istana Bogor merupakan rusa totol yang banyak berkeliaran bebas. Rusa-rusa ini memberikan kontribusi bagi ekosistem di sekitar karena membantu menjaga keseimbangan populasi yang ada di sana. Salah satu hubungan antara rusa dengan burung yang terjadi ialah simbiosis mutualisme, karena burung dengan mudah mendapatkan makanannya seperti kutu ataupun lalat, sedangkan rusa dapat dengan mudah menghilangkan parasit dari tubuh mereka. Rusa merupakan hewan yang sangat sosial dan bepergian dalam kelompok, dapat dilihat seperti di belakang ini. Kemudian di depan daerah tanaman Gria Anggrek ada sebuah kolam air di mana di kolam tersebut terdapat ikan-ikan hias dan beragam tanaman akuatik seperti tanaman Amazon sword dan pisang air. Tumbuhan akuatik memiliki nilai ekologi yang dapat membantu menciptakan keseimbangan ekosistem yang baik secara langsung dan tidak langsung sebagai sumber makanan organik, media bertelur,
dan tempat berlindung anakan ikan ataupun biota air lainnya. Tumbuhan akuatik juga sanggup menyerap kotoran yang melayang di dalam air dan dipergunakan sebagai pupuk pertumbuhan, sehingga kondisi air tampak lebih jernih dan bersih. Itu dia penjelasan dari kami mengenai ekologi di Kebun Raya Bogor beserta penerapannya. Semoga video ini dapat menambah wawasan penonton mengenai materi ekologi dan dapat mengetahui komponen abiotik dan biotik yang ada di Kebun Raya Bogor ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima sudah kasih. menonton video ini.